Salam kebangkitan. Setiap kita ini waktunya untuk bangkit lebih kuat. Bangkit lebih bersungguh-sungguh. Bangkit lebih bersukacita. Bangkit lebih excellent dalam segala sesuatu. Saya akan bacakan sebuah ayat di dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku dari antara segala bangsa. Akulah Tuhan yang empunya bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman, kerajaan imam, dan bangsa yang kudus. Saudara, ada beberapa syarat yang Tuhan ajukan. Yang pertama mendengar. Saudara, yang kedua berpegang pada perjanjian. Saudara, yang ketiga, saudara, kita harus selalu apa? Menjadi imam yang kudus. Maka pada waktu 3 hal ini kita buat, kita menjadi harta kesayangan. Kita tiba-tiba menjadi orang-orang yang masuk dalam kerajaan. Dan pada waktu kita masuk dalam kerajaan, jelas kita akan mendapat makanan terbaik, pakaian terbaik, rumah terbaik, kamar terbaik. Kita akan mendapat fasilitas yang berbeda. Saudara, pada waktu engkau menjadi kesayangan, maka engkau akan menjadi orang yang spesial. Mendapat perlakuan yang berbeda. Mendapat kesempatan yang berbeda. Karena engkau adalah orang kesayangan. Tapi mari kita bahas. Yang pertama, bagaimana cara kita mendengar. Seringkali pada waktu saya berbicara, ada banyak orang yang mendengar. Tetapi ada mereka yang mengabaikan. Ada mereka yang mendengar sekilas. Ada yang mereka yang berteriak amin, tetapi tidak melakukan. Ada yang bahkan saya belum selesai mendengar, mereka sudah pergi. Tapi ada yang benar-benar menyimak dan memperhatikan. Demikian juga dengan Tuhan. Ada begitu banyak reaksi kita. Yang ketika firman Tuhan diberitakan, kita mungkin pergi. Ya, karena ada banyak urusan. Mungkin kita mendengar cuma sebagian. Dan kita tidak benar-benar menyimak. Tapi kita bisa menjadi orang yang pergi menghasilkan buah. Karena mendengar dan melakukan. Saya berdoa kita memilih hari-hari ini. Untuk mendengar dan melakukan. Saudara, hari itu ada seorang pembalap namanya Senna, saudara. Saudara, dia adalah pembalap termuda yang keren sekali. Begitu dia bertekad dari keluarga miskin. Dia bertekad untuk menunjukkan bahwa dia mau dan pasti dan harus menjadi seorang pembalap. Saudara, dia tidak pernah punya mobil bagus. Dia merakit sendiri. Dia belajar sendiri. Dan singkat cerita, saudara, dia menjadi top nomor 1. Hari itu dia berkata kepada semua orang yang ada di situ. Ketika dia sudah menjadi seorang yang top nomor 1. Dia berkata mobil kali ini tidak stabil. Itu mobil terbaru yang sedang akan diluncurkan. Dengan sistem yang baru. Dengan semua yang baru. Dan dia berkata saya sudah coba 2 kali mobil ini. Sebelum balapan. Dan dia bilang mobil ini tidak stabil. Mobil ini berbahaya. Tetapi saudara, semua orang berkata, oke, saya cek. Saya lihat. Saya kontrol lagi. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh mendengar. Mereka tidak sungguh-sungguh cek. Mereka tidak sungguh-sungguh mempelajari masalahnya di mana. Dan hari itu Senna melakukan pertandingannya seperti biasa. Di sebuah tikungan mobilnya berputar, menabrak tembok dan terbakar. Dan dia meninggal seketika. Seorang yang masih sangat muda. Seorang yang punya masa depan sangat cemerlang. Habis dibunuh dalam tanda kutip. Karena para montir, para orang-orang di sekelilingnya tidak bisa mendengar. Hari ini jangan sampai kita tidak bisa mendengar anak kita, suami kita, istri kita. Sehingga anak-anak kita rusak. Anak-anak kita bermasalah. Anak-anak kita kesakitan.
dan bahkan tidak ada masa depan. Saudara, seringkali anak-anak berkata-kata dengan cara yang berbeda, saudara. Saya punya cucu umur 2 tahun dan setiap kali dia dengar kata sekolah, saudara, dia mulai berkata, saya tidak suka sekolah. Lebih baik kebaktian daripada sekolah. Saudara, dan ketika saya coba cek, ternyata dia bermasalah dengan beberapa anak, teman, dan gurunya. Seringkali ini hal yang sepele. Tetapi kalau kita tidak membereskan, mungkin saudara, kita pikir itu hal biasa, semua anak tidak suka sekolah. Bisa menjadikan trauma yang menimbulkan anak ini tidak pernah mau belajar. Menimbulkan anak ini yang dari seorang yang mungkin sangat pandai menjadi seorang yang gagal. Jangan pernah biarkan kita menjadi lambat untuk mendengar. Saudara, yang kedua adalah memegang perjanjian. Kami baru saja pulang dari Israel. Dan hari itu Tuhan berkata, aku akan bawa kamu ke Israel. 1 pesawat. Untuk menyembah 7-9 jam. Tetapi kenyataannya hari itu kami tidak punya tiket, saudara. Kenyataannya 309 orang tidak dapat tiket. Kenapa? Indonesia sedang masa umroh. Dan semua tiket penuh. Saudara, kenyataannya hari itu tidak ada satupun penerbangan yang bersedia menyediakan 1 pesawat. Dan hari itu sungguh-sungguh kami ada di titik yang sangat menyulitkan. Dan itu adalah masa yang sangat mustahil. Bagian saya adalah memegang perjanjian. Saya nyanyi mungkin lebih dari 30 kali. Saya nyanyi berkata, sekali lagi Tuhan pasti tolong. Dia pemegang perjanjian. Saya nyanyikan, saudara, Tuhan, Tuhan yang besar, yang berkuasa. Saudara, saya tidak bisa lakukan apapun. Pesawat memang tidak ada, saudara. Semua full booking untuk peristiwa umroh. Dan hari itu ketika kami terus memegang perjanjian, tiba-tiba Tuhan buat yang ajaib. Tiba-tiba ada 1 pesawat dari Hong Kong yang ke Timur Tengah. Entah bagaimana tidak ada penumpangnya. Cuma ada 10 orang dari Hong Kong ke Timur Tengah. Tidak ada yang mau berangkat. Karena mungkin ada isu perang dan sebagainya. Dan tiba-tiba pesawat inilah yang ditawarkan ke kami. Penumpangnya yang 10 dipindahkan ke tempat lain. Dan saudara, itu pesawat ditawarkan kepada kami. Pesawat itu mendarat jam 11 malam. Dan kami berangkat besok paginya. Saudara, jam 1 pagi. Bukan jam 1 siang, saudara. Jam 1 pagi. Kami melihat mujizat Tuhan. Bagaimana mungkin tiba-tiba ada 1 pesawat besar yang jumlahnya tepat 309. Tidak ada penumpang, saudara. Dan itu pesawat mampir ke Indonesia. Mengambil penumpang kami dan berangkat langsung. Kita punya Tuhan yang ajaib. Tapi seandainya hari itu kami tidak memegang perjanjian. Seandainya orang-orang pulang. Dan tidak mau, saudara, menunggu bagaimana Tuhan membuat mujizat. Bagaimana mereka marah dan menarik uang tiket. Maka saya percaya peristiwa yang Tuhan sediakan, kemenangan besar. Di mana kami boleh berdoa, menyanyi, menyembah, saudara, di Israel tidak terjadi. Tetapi kami bersyukur kami bisa berdoa 9 jam di pesawat. Karena kami tahu ada Tuhan yang memegang perjanjian. Tapi Tuhan juga berkata, jadilah imam. Artinya ini hari-hari berdoalah buat bangsa. Berdoalah buat menahan megatrust dan bencana. Berdoalah untuk menahan cuaca ekstrim. Karena doa kita besar kasihannya. Saudara, 1 orang bisa untuk mencegah Sodom tidak dimusnahkan. Biarkan Tuhan menghitung ada orang-orang yang masih berdoa. Ada orang-orang yang masih terus dan terus menaikkan dupa penyembahan di hadirat Tuhan. Saudara, jadilah imam. Dan apa artinya menjadi imam yang kudus? Kudus artinya tepat sasaran. Mari hari-hari ini bereaksi tepat, bersikap tepat, melakukan pekerjaan kita dengan tepat dan benar. Maka hidup kita akan menjadi harta kesayangan dan tinggal di kerajaan
Tuhan Yesus memberkati.